Halo Demers, Leon di sini dan sekarang kita punya HP Infinix yang punya layar gede dan baterai 6000 mAh tapi harga cuma 1,3 jutaan aja. Yep, 1,3 jutaan aja. Inilah Infinix Hot 10 Play. RAM 3GB, Helio G25, baterai 6000 mAh, dan luas layar yang bikin puas mata. Beuh! Kapan lagi ya kan 1,3 jutaan dapat HP yang bisa bikin puas dipakai nonton YouTube atau film buat kita yang selalu rebahan. Oh, maksud gue, lu. Di level harga yang mirip-mirip, kemarin paling pilihannya ada Samsung Galaxy A01 atau Redmi 9A, yang dari spesifikasi keseluruhan masih lebih rendah ketimbang HP ini. Tapi ya walau lebih unggul bukan berarti performanya jauh lebih tinggi juga. Nanti kita omongin lah ke sana. Sekarang gue mulai bahas dari desainnya lebih dulu. Build quality secara keseluruhan bisa ditebak kalau ini adalah polikarbonat. Infinix Note 8 yang gue review waktu itu juga sama sih. Bedanya desain Hot 10 Play ini dia dibikin kayak supaya orang-orang tahu kalau dari wujudnya aja ini harganya nggak lebih dari 2 juta. Soalnya dia ada aksen garis-garis yang kalau kita perhatiin pakai mata dari deket, dia kelihatan kayak sobekan-sobekan kertas gitu. Waktu kita geser-geser begini, dia ada perubahan warna buat patternnya, kayak bergeser gitu. Tapi karena dia ada garis potong-potong, jadinya desain buat HP ini nggak kerasa glossy alias nggak kerasa premium. Kalau dari penilaian gue sih kayak gitu. Waktu gue bandingin sama Note 8 yang udah jadi daily drivers gue, juga kerasa beda banget sih. Yang kanan 2 jutaan, sementara yang kiri kelihatan kayak HP yang jauh lebih murah. Kelihatannya kayak kasar, tapi teksturnya ternyata malah licin. Jadi gue yakin lu semua juga bakal pakai hard case yang dikasih sama box bawaannya. Terus soal bobot, dia juga udah tergolong berat, yaitu 207 gram. Bobot yang demikian bisa tercapai tentu karena baterainya yang gede banget. Dan layarnya juga tergolong gede banget, hampir 7 inci. Berat segitu mungkin bakalan ngebuat tangan lu jadi capek kalau megang HP ini sambil tiduran kayak begini. Tapi karena gue udah terbiasa pakai HP Infinix Note 8 yang memang berat juga, jadi nggak masalah. Terus untuk cetakan frame pemisah kamera belakangnya juga cakep. Kotak lonjong yang emang desainnya Infinix banget. Kita pindah ke bagian depan. Ketebalan bezel HP ini sebenarnya sama dengan Infinix Note 8. Tapi karena dia masih pakai konsep notch begini buat naruh kamera selfie, jadinya kayak kerasa lebih makan jatah layarnya aja gitu buat gue. Dan varian yang gue pegang ini warna biru ya. Ada 3 varian warna lain buat pilihan. Meliputi Morandy Green, Obsidian Black, dan juga Purple. Dan akhirnya gue nemuin lagi HP 1 jutaan yang masih make micro B buat port konektivitasnya. Tapi ya nggak bisa komplain juga. Ini harganya udah dibikin mepet banget, masa ngarep fast charge juga. Di kanan ada 1 tombol power dan volume. Di atas kosong, di kiri ada 2 slot SIM card yang juga punya slot buat memori eksternal. Buat ekspansi cakep juga kok, kita bisa nambah kapasitas maksimal buat memori eksternal sampai 512 GB. Sementara di bawah, kita dikasih 1 slot USB micro B, port jack audio 3,5 mm, dan 1 microphone. Fingerprint dia juga udah punya, tapi masih di belakang aja, yang buat gue itu jadi kesan yang beda. Karena udah terbiasa pakai HP 1 jutaan yang fingerprintnya ada di samping, kayak Infinix Note 8, Poco M3, dan lain-lain. Sedangkan buat audio yang dihasilkan oleh HP ini, dia penempatannya nggak mencolok di sisi samping atau atas bawah, tapi ada di tengah-tengah lekukan bagian atasnya ini. Kualitas suaranya udah mencukupi kok. Untuk urusan perwirelessan, dia juga standaran aja ya. Ini HP masih 4G dan juga masih Wi-Fi 5. Dengan harga 1,3 jutaan yang udah tergolong mepet banget kan ya. Soal kamera kita juga nggak bisa expect banyak. Di belakang kita cuma dapet 1 sensor yang bisa dipakai. Karena sebenarnya yang berfungsi dari 4 bulatan ini cuma 1 aja, yaitu Wide Angle 13 megapiksel. Sedangkan 1 sensor di bawahnya lagi cuman buat ngebantu supaya kameranya bisa ngambil foto bokeh alias portrait. Yang kanan bertuliskan AI ini cuman hiasan aja, bukan kamera dan nggak bisa dipakai. Sisanya ada 1 LED flash. Lalu kamera depan kita dikasih 1 sensor beresolusi 8 megapiksel yang ada dalam notch. Dan salah satu yang gue suka dari HP-HP Infinix adalah dia ngasih LED flash juga buat kamera depan. Jadi buat yang suka selfie atau memang bakal lebih sering pakai kamera depan, pasti kebantu banget sih waktu lagi di kondisi low light atau bener-bener gelap. Dan ngomong-ngomong soal kamera,
Kualitas foto atau video kamera depan maupun kamera belakangnya udah cukup lah buat sekedar foto-foto dokumen atau foto tulisan temen sekelas buat dicontek. Kalau buat video dia sebenarnya udah enak, cuman skin tone kita kelihatan jadi agak kuning. Dan inilah sampelnya. Oke, ini adalah rekaman menggunakan kamera belakang Infinix Hot 10 Play. Dan detailnya kelihatan, pixelnya kelihatan nggak rapat atau kurang detail. Nanti gue coba lihat buat kamera belakangnya gimana hasilnya. Semoga nggak terlalu standar kan. Semoga. Fokusnya lumayan sih. Lumayan gercep. Ini adalah rekaman menggunakan kamera depan Infinix Hot 10 Play. Terang banget ya, ini kondisi lagi di sekitar jam 9 pagi. Exposure-nya bagian belakang terlalu over, tapi buat detail muka, skin tone ternyata kalau pagi nggak terlalu kacau. Terus stabilizernya nggak ada, jadi gue pakai sepeda dan goyangnya kerasa kan. Oke sih, tapi buat muka nggak kacau, walaupun dia bagian belakang beneran blank. Oke lah buat kamera depannya. Angkunya jadi ya pegang salah apanya sih, salahnya lah karena emang sistemnya. Secara spesifikasi di atas kertas, soal layar dia harusnya sama dengan Infinix Note 8 yang udah jadi dari drivers gue. Tapi entah kenapa waktu gue bandingin dan gue pakai selama semingguan buat HP ini, rasanya beda banget. Layar Hot 10 Play ini dia lebih kuning dan entah kenapa kayak lebih gelap juga. Padahal gue nggak ngidupin mode baca. Bahkan waktu kita pakai kecerahan 100% di bawah matahari, tampilan displaynya hampir kayak nggak kelihatan. Infinix Hot 10 layarnya berukuran 6,8 inci, IPS LCD dan beresolusi HD+. Level maksimal tingkat kecerahan layarnya juga beda tipis sama Infinix Note 8. Kalau yang ini 440 nits, sementara Note 8 itu 480 nits. Oh iya, komplain gue selain layarnya, waktu gue pakai buat scrolling beranda sosmed, entah kenapa rasanya kayak lebih berat dan delay ketimbang Infinix Note 8. Dan bisa ditebak, itu terjadi karena kemampuan chipsetnya emang kurang, alias bener-bener standaran. Biasa aja. Nggak spesial, nggak kenceng juga. Apalagi waktu main game, terus ada notifikasi yang masuk, itu kadang terasa kayak stuck gitu. Tapi kalau ingat harganya, lagi-lagi ya gue harusnya nggak bisa komplain. Salah juga kalau komplain ke performa. CPU HP ini emang udah tergolong octa alias 8 core, tapi performanya ya nggak sama dengan chipset octa-core di level harga 1,5 sampai 1,8 jutaan ke atas. Sebagai gambaran, skor benchmark Geekbench 5 single core CPU MediaTek G25 yang ada di HP ini cuma sekitar 165 dan 922 untuk multi-core. Sementara skor single core Helio G80 yang jadi mesinnya Infinix Note 8 bisa tembus 352 untuk single core dan 1344 buat multi-core. Buat game ini bisa, tapi dalam artian yang sekedar bisa aja. Bukan bisa di bawah hardcore main 60 fps, apalagi di preset medium, high, atau ultra. PUBG Mobile, mentoknya cuman bisa di balance medium dan itu juga cuman kayak dapat di bawah 30 fps. Walau kita set ke smooth medium yang merupakan preset paling rendah, dia juga sama, cuman bisa di 20 fps-an aja. Sementara buat sekedar Mobile Legend, kita cuman bisa lancar main di preset medium. Itu juga nggak smooth 60 fps. Buat gue, HP yang nggak bisa ngasih konsisten 30 fps itu udah nggak playable buat game. Dan kalau ada yang nanya apakah Genshin bisa dimainkan di HP ini,
Terakhir, soal baterai, dia aman buat sekedar multitasking atau browsingan. Tapi dia tetap kerasa boros kalau dipakai buat ngegame sekelas PUBG. Kayaknya karena chipsetnya yang kerja ekstra, jadinya ngebikin pemakaian baterai HP ini kerasa boros buat ngegame. Kalau Mobile Legends beneran aman sih. Dia udah gue pakai seharian dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, baru habis. Itu juga suhunya aman, nggak panas buat Mobile Legends. Beda sama PUBG yang suhu bodi belakangnya kerasa lumayan panas. Buat sekedar nonton YouTube atau scroll-scroll timeline Facebook, HP ini beneran bisa tetap nyala sampai 24 jam lebih. Kalau kecerahan layarnya kita buat cuman sekitar 50-70% aja. Sayang, sangat disayangkan, kita nggak dapet satu paket. Baterai gede dan tahan lama, tapi nunggu isi ulangnya juga tergolong lama karena nggak ada teknologi fast charge di sini. HP ini cuma support charge 10 watt aja, yang buat zaman sekarang itu udah ketinggalan. Ngisi dari 1 sampai ke 100 full itu butuh waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Tapi nggak masalah juga sih, apalagi buat lu yang hobi ninggalin HP sambil tidur. Kesimpulannya, ini HP bakalan pas-pasan atau aman banget buat orang yang pakai HP sekedar buat jadi alat komunikasi standaran. Mulai dari teleponan biasa, WhatsAppan, scroll Instagram, buat alat bantu kerjaan, buat alat bantu urusan sekolah, atau buat jadiin alat pengganti modem. Buat hotspot lah. Oh iya, buat abang driver ojol ini juga pas banget kok. Kalau buat pilihan supaya bisa main game mainstream, kalau dari gue ini nggak cocok. Game mainstream itu kayak PUBG, atau COD Mobile, bahkan Genshin. Mending nabung 500-700 ribu lagi. Bisa dapet HP yang lebih cakep soal performa. Buat yang gue pegang ini adalah varian 3/32GB. Varian lain ada 2/32GB dan 4/64GB. Saran dari gue sih, jangan ambil varian 2/32GB. Karena RAM 2GB di tahun 2021 itu agak salah sih menurut gue. Terlalu nanggung. Dan kayaknya buat lo yang belum pernah ngasih kado atau hadiah buat ayah ibu, HP ini bisa jadi hadiah yang pas. Mari jadi anak yang berbakti, kawan. Itulah experience yang bisa gue bagiin soal Infinix Hot 10 Play. Semoga bisa jadi referensi dan sampai ketemu di konten Teknoday yang berikutnya.